Kembali lagi di channel A Slice of Science, masih di materi yang sama tentang gerak makhluk hidup. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tulang, rangka, dan sendi. Nah, kali ini masih di gerak pada manusia. Yang akan kita bahas adalah tentang otot. Apa sih yang muncul di benak kalian jika mendengar kata otot? Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi dan relaksasi. Masih ingat salah satu sistem organisasi kehidupan adalah jaringan. Kalian bisa perhatikan ilustrasinya. Di ilustrasinya di sini, otot atau muscle bisa melakukan kontraksi dan relaksasi. Ketika kontraksi, maka dia akan mengerut. Sementara ketika relaksasi, ototnya akan melonggar atau mengendur, memanjang. Lalu pada tubuh manusia, fungsi otot itu untuk apa? Yang pertama, sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Yang ketiga, menstabilkan sendi-sendi di tubuh. Yang keempat, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme. Dan yang terakhir, masih ada kaitannya dengan sebelumnya, untuk mempertahankan suhu tubuh. Lalu macam-macam otot. Ada apa saja sih otot-otot di dalam tubuh manusia itu sebenarnya? Ada otot polos, otot lurik, dan yang terakhir ada otot jantung. Jadi secara pengelompokannya, otot itu terbagi menjadi 3. Otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama, otot polos terlebih dahulu. Ciri-cirinya berbentuk gelendong atau kedua ujungnya meruncing. Kalian perhatikan kedua ujungnya meruncing. Memiliki satu inti sel berada di tengah. Memiliki satu inti sel yang ada di tengah. Bergeraknya di luar kesadaran atau tak sadar atau otonom. Artinya, gerakan otot polos ini tidak bisa diatur oleh kehendak manusia. Otot polos bereaksi lambat dan tidak mudah lelah. Dan otot polos ini terdapatnya di organ-organ tubuh bagian dalam, dinding usus, dinding pembuluh darah, lambung, dan masih banyak lainnya. Berikutnya ada otot lurik atau otot rangka. Kalian bisa perhatikan dari namanya, lurik. Berarti di otot lurik ini akan ada pola gelap terang. Nah, ini kalian perhatikan di sini ada pola gelap terangnya. Berbentuk silindris, kemudian memiliki banyak inti sel tapi letaknya ada di tepi, tidak berada di tengah. Bergerak di bawah kesadaran atau sadar atau volunteer. Artinya, gerakan dari otot lurik atau otot rangka ini bisa diatur sesuai dengan kehendak manusia. Karena diatur oleh kehendak manusia, maka reaksinya cepat dan mudah lelah. Contoh ada pada alat gerak di lengan, di kaki, di perut, atau di rangka tubuh yang bisa digerakkan berdasarkan kehendak manusia. Lalu berikutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini sebenarnya adalah kalau kalian perhatikan, bentuknya mirip seperti otot lurik, tetapi intinya hanya ada satu di tengah. Kemudian bergerak yang namanya otot jantung, gerakannya di luar kesadaran atau tak sadar.
Jadi, bagian otot di jantung ini tidak bisa diatur oleh kehendak manusia. Kalau misalkan diatur oleh kehendak manusia, coba tidak usah berdenyut dulu jantungnya, matilah manusia. Nah, otot jantung berkontraksi secara kuat dan ada iramanya, berirama, atau nanti bisa kita kenal dengan detak jantung. Dan karena namanya otot jantung, dia spesifik hanya ada di jantung saja, tidak ada di tempat lainnya. Cara kerja otot sendiri ada dua, ada yang sinergis, ada yang antagonis. Ini bukan seperti di drama atau di sinetron, kalau antagonis itu berarti yang jahat. Nah, bukan. Kita lihat terlebih dahulu. Sinergis itu adalah otot yang bekerja secara sama secara searah. Jika satu otot berkontraksi, maka otot lainnya juga ikut berkontraksi. Contohnya di sini ada otot-otot yang ada di sekitar rusuk atau yang ada di bagian dada. Ini contoh yang sinergis. Kemudian ada juga otot yang ada di tulang hasta dan pengumpil. Ketika kita melungkupkan telapak tangan, kemudian menengadahkan telapak tangan, itu adalah contoh gerakan otot secara sinergis. Lalu cara kerja otot secara antagonis berarti kerjanya secara berlawanan. Kalau ada satu otot yang berkontraksi, maka otot lainnya akan relaksasi. Nah, di sini contohnya ada otot tricep dan bicep yang ada di di tangan atau lengan bagian atas. Jika bicepnya kontraksi, maka tricepnya akan relaksasi. Jika bicepnya relaksasi, maka tricepnya akan berkontraksi. Kalian bisa perhatikan di sini ilustrasinya, ototnya itu akan ada yang menggelembung satu, ada yang memendek atau memanjang. Itu tadi materi terakhir untuk sistem gerak pada manusia. Kemarin kita sudah mempelajari tentang tulang, rangka, sendi, dan yang terakhir otot. Terima kasih sudah menyimak materinya. Sampai bertemu di materi berikutnya.